Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem demokrasi. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari negara Yunani, demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Kata demokrasi itu sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu sebagai bentuk suatu pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, artinya pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Segala kebijakan mengenai putusan pemerintahan haruslah dirundingkan dengan rakyat. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia sudah membuktikan dengan hal tersebut dengan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu, masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk mengeluarkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya sistem pemerintahan. Kebebasan dalam memeluk agama pun merupakan sebuah perwujudan dari negara demokratis. Dalam membangun sebuah negara yang demokratis tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan pembangunan sebuah sistem demokrasi dalam suatu negara dimungkinkan akan mengalami kegagalan. Akan tetapi, di negara ini, sistem demokrasi yang dijalankan terbilang mengalami kemajuan. Bisa dilihat dari bebasnya berkeyakinan berpendapat atau kebebasan untuk berkumpul tanpa ada yang membatasi. Tetapi meskipun negara ini telah berhasil dalam menjalankan sistem demokrasinya, tampaknya sistem demokrasi tersebut banyak disalahgunakan dan kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut membuat bangsa ini mengalami banyak persoalan. Contohnya saja dalam kehidupan berpolitik, sistem demokrasi yang sesungguhnya tampaknya sudah tidak berlaku lagi. Tetap saja ada unsur kekuatan dan kelemahan yang menentukan hasil akhir dari sebuah demokrasi. Siapa yang paling berkuasa, maka dialah yang akan mendapatkan jabatan atau peranan tertentu, bukan lagi murni dari hasil keyakinan dan pendapat orang banyak. Sistem demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara tentu memberikan dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah demokrasi memberikan harapan dalam menciptakan suatu kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Tetapi dampak negatif dari sistem ini adalah dapat meningkatnya angka pengangguran, kemacetan lalu lintas, korupsi, dan lain sebagainya. Sebenarnya demokrasi adalah sistem yang buruk di antara alternatif yang buruk. Akan tetapi, jika semua berjalan dengan lancar, maka semuanya juga akan lancar. Apabila sebuah negara ingin melakukan sebuah perubahan, maka sistem demokrasi adalah gagasan yang dinamis. Negara yang sukses menjalankan demokrasi adalah negara yang mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahan perlu menjaga dan menjalankan sistem tersebut sesuai dengan aturannya, sehingga sistem demokrasi tersebut dapat terwujud secara utuh di dalam sebuah sistem pemerintahan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang tidak mengenakan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Renaldi Adiansyah, NIM 1900498, jurusan Pendidikan Teknik Mesin A, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.